Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengulas hikmah ke 77 yang relatif masih ada kaitan dengan hikmah ke 76 kemarin, yakni saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mata razaqakat ta'ata wal ghina bihi anhu fa'lam annahu qad asbaghu alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Mata razaqaka, tatkala Allah menganugerahkan rizki kepada kalian, kepada kamu, anugerah rizkinya berupa at-ta'ata, ya, terhadap ketaatan, ya, ketika Allah menganugerahkan taat kepada kalian, kepada kamu, yakni ai imtithalal awamir, menjalankan segala perintah Allah, wajtinaban nawahi, dan menjauhi larangan, fi dzahirika, in dalam kondisi zahir kamu. Jadi tatkala Allah memberikan kemampuan kita untuk taat, jadi menjalankan perintah sekaligus menjauhi larangan, ya, wal ghina bihi anha, wal ghina lan cukup bi kelawan Allah anha saking taat. Artinya apa? Kalau kita menjalankan ketaatan tadi itu, kita nggak punya pamrih apapun. Ingat, di hikmah sebelumnya kita sudah diberi nasihat oleh Ibnu Athaillah, jangan sampai ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita berbuat baik, ya, jangan sampai kemudian kita punya banyak pamrih, begitu ya. Kita pamrih ini, pamrih pengen masuk surga, pamrih diberi derajat, pamrih ini, itu, dan sebagainya. Itu sangat tidak disarankan oleh Ibnu Athaillah. Semata-mata, kata Ibnu Athaillah, ketika kita berbuat kebajikan, ya lakukan itu karena Allah. Itulah yang dimaksud dengan wal ghina bihi anha. Jadi kalau seseorang itu sudah diberi anugerah untuk mampu berbuat ketaatan, lalu di dalam menjalankan ketaatannya ini dia betul-betul sepi dari pamrih, tidak mengharapkan apapun dari Allah, tidak mengharapkan balasan apapun dari Allah, semata-mata bentuk penghambaan kepada Allah. Penjelasannya bi Allah tarkana gambari yang tora condong, tidak punya kecenderungan ilahi maring taat fi naili matlubika ing dalam oleh merkoleh sesuatu yang kalian harapkan. Jadi betul-betul jauh dari pamrih tadi itu. Bal ta'allaqa qalbuka bi maulaka. Bahkan, ya, justru sebaliknya, hati kita tautkan dengan Allah. Tautkan hati kita kepada Allah. Ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan kebajikan, maka sekali lagi tautkan hati kita kepada Allah, semata-mata kita menjalankannya karena Allah, bukan karena pamrih apapun, kata begitu. Wa taghibulan dadi ilang, ya, angkulli syai'in, atau artinya apa ya, jauh atau nihil, ya, artinya betul-betul gaib, ya, gaib dalam arti tidak terlihat sama sekali. Angkulli syai'in siwahu, tidak ada sesuatu yang tampak dalam hati kita, ya, dari semuanya, ya, kecuali Allah, begitu ya. Jadi yang ada dalam hati kita adalah betul-betul tadi kehadiran Allah. Kita kemarin mengungkap atau mengulas hikmah ke 76, di mana di 76 kali disebutkan bahwa orang yang host tadi itu, gitu ya, adalah orang yang kemudian bisa mengintensifkan sedemikian rupa kehadiran Allah dalam dirinya. Ketika Allah ada dalam hatinya, ketika Allah hadir dalam hatinya, tentu dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya. Inline-nya atau keterkaitannya dengan hikmah ke-77 di situ. Jadi betul-betul seseorang, ya, ketika dianugerahi kemampuan melakukan ketaatan tadi itu, lalu jauh dari pamrih apapun, ya, hanya demi Allah, kata Allah itu, hanya kemudian niatnya adalah kepada Allah. Fa'lam, kalimat berikutnya, maka ketahuilah ngawuron sapa sira annahu satamanam annahu sing satamane Gusti Allah qad asbagha, telah mencurahkan alika ing tasa sira ni'amahu ing pira-pira nikmate Gusti Allah, zahiratan ing dalem zahir, wa batinatan lan batin. Jadi kalau seseorang tadi sudah mampu atau diberi kemampuan menjalankan ketaatan, dan di dalam proses bahkan sedang menjalankan ketaatan tadi betul-betul jauh dari pamrih apapun, hanya demi Allah, hanya kepada Allah, hanya diniatkan kepada Allah sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah,
upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada pamrih apapun gitu ya, maka ketahuilah orang yang seperti ini, Masya Allah, itu telah dicurahkan semua kenikmatan Allah kepada dirinya. Qad asbagha alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Luar biasa. Saudaraku yang saya hormati, betul-betul gitu ya. Jadi saya kira kalimat ini meskipun pendek ya, tapi memiliki implikasi makna yang sangat luar biasa. Di mana ini menyadarkan kepada kita, sekaligus kita juga harus mampu melakukan introspeksi. Akankah ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini itu masih punya pamrih? Pamrih karena takut nerakanya Allah, pamrih karena pingin masuk surganya Allah. Kalau kita masih seperti itu, dalam dunia sofistik ya, kita itu masih dianggap sebagai anak kecil yang sedang melakukan ketaatan. Mengapa dianalogkan dengan anak kecil? Gitu ya? Karena memang anak kecil ini ketika akan berbuat baik kan biasanya karena dipancing. Apakah oleh orang tuanya, apakah oleh gurunya di sekolah misalnya. Untuk menjalankan kebaikan, nanti kamu akan saya kasih hadiah, misalnya begitu. Nah kalau kita yang sudah usia 40 ke atas, nyun sewu gitu ya, lalu amal perbuatan baik kita itu masih kita lakukan hanya dengan pamrih tadi itu, bukan semata-mata bentuk penghambaan diri kita kepada Allah, maka dalam bahasa sofistik sekali lagi ya, tentu beda dengan perspektif fikih ya. Ibadah kita itu seperti halnya anak kecil tadi itu, sehingga sangat tidak disarankan oleh Ibnu Athaillah ya dalam Al-Hikam ini. Sekali lagi begitu ya. Fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Jadi kenikmatan zahir batin ini telah dicurahkan keseluruhannya oleh Allah kepada seseorang tadi. Yakni orang yang diberi kemampuan melaksanakan ketaatan, taat dalam arti menjalankan perintah dan menjauhi larangan, definisi yang paling sederhana. Lalu di dalam menjalankan ketaatannya ini tidak memiliki pamrih apapun selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, selain untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka orang tersebut yang seperti ini betul-betul telah dicurahkan semua kenikmatan zahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita secara bertahap bisa meresapi ya, karena tentu ketika kita mendapatkan pelajaran begitu ya dari sebuah ajaran yang mulia, maka tahapan reading untuk memahami ya, tahapan membaca sebagai aktivitas pertama, kemudian tahapan kedua karena kita membaca, kita cermati, kita mendapatkan pemahaman, dan tidak berhenti hanya faham tapi berusaha untuk menjalankan, melaksanakan apa yang kita fahami tadi sedikit demi sedikit. Saya yakin kita semua memiliki perbedaan passion, memiliki perbedaan keistiqomahan ya di dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan itu tentu fine. Karena ingat di hikmah ke-9 atau 10 ya urutannya, tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Amal perbuatan itu bisa menjadi sangat beragam, tergantung kemampuan dan passion dari para pelakunya. Jadi silahkan yang sangat nyaman istiqomah menjalankan qiyamul lail, salat malam, lakukan terus. Yang sangat nyaman bisa melakukan puasa Senin Kamis, lakukan terus. Yang sangat nyaman istiqomah bisa sholat duha, lakukan terus. Saya termasuk orang yang tidak percaya semua orang bisa melakukan itu semua, begitu ya. Tentu tidak mungkin, masing-masing punya keterbatasan, apalagi profesi kita juga masing-masing sangat beragam, sehingga tentu selera, passion dan juga kemampuan kita untuk bisa melakukan ibadah dengan istiqomah ini sangat bergantung dari kita masing-masing, dan yang penting semuanya diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk pamrih apapun selain ridho atau selain dari selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mampu kita lakukan, maka insya Allah kita termasuk orang yang tadi dicurahi kenikmatan yang sangat luar biasa, baik kenikmatan zahir maupun kenikmatan batin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.